Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini Ibu Bapak sudah bisa menghadiri dalam rangka desiminasi terkait dengan budaya positif yang saya dapatkan ilmunya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak, yaitu CGP Angkatan 8 Kabupaten Sukabumi, yaitu nama saya Adnan Mustaki. Ya, terkait dengan budaya positif, di sini banyak nilai-nilai yang kita pelajari yang saya akan sampaikan dalam materi ini terkait dengan posisi kontrol kita sebagai guru dalam mendidik siswa di sekolah. Ya, oke. Yang pertama, 5 posisi hukum, 5 posisi kontrol ini. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Nah, mau tidak mau, ya, ingat tidak ingat, ya, kita sebagai guru di sekolah itu pasti pernah melakukan seperti ini. Dan ini bahkan diyakini oleh kita ini paling baik. Padahal belum tentu, ya. Setelah saya mempelajari materi ini, ya, dengan rekan-rekan CGP yang lain di Angkatan 8, maka kita merenung, kita sebagai guru itu banyak kekurangan, banyak kekeliruan, ya. Kita lihat, ya, penjelasannya. Yang pertama, sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya. Fisik jelas kelihatan. Contoh, misalnya ada anak yang tidak menggunakan baju olahraga ketika dia mau olahraga di lapang. Langsung siswanya dipanggil oleh guru tersebut, "Kamu kenapa tidak menggunakan baju olahraga?" "Kebetulan Pak, ketinggalan." "Ya udah, kamu lari atau push up dan lain sebagainya sekian kali." Itu sebagai penghukum secara fisik. Terus secara verbal, kalau verbal biasanya secara apa? Betul, ya, perkataan yang membuat murid kita atau siswa kita menjadi sakit, ya, sakit hati dengan kata-kata, umpamanya kata-kata yang kasar, ya. Itu nggak perlu kita sebutkan di sini, ya, Ibu Bapak sudah mengetahui, ya. Itu justru ketika siswa diberikan kata-kata seperti itu, malah dia menjadi down, ya, menjadi motivasinya berkurang, gitu. Sehingga posisi penghukum ini, maka kita sama-sama harus koreksi, ya. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, biasanya guru yang sebagai penghukum itu biasanya mengeluarkan kata-kata ini, ya, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, dikerjakan tugas nilai di bawah KKM." Kan seperti itu. Itu membuat anak, sebetulnya ada yang anak misalnya jadi takut, kan mengerjakan itu karena takut, bukan karena dia ingin belajar. Itu, ya. Saya sendiri suka seperti itu. Saya juga pernah melakukan, ya. Selanjutnya, kamu selalu saja salah. Nah, biasanya di matematika, ya, di guru di eksak biasanya, ya. Ente masalah, jangan soal teh, kan? Jangan sampai seperti itu, ya. Justru kita kasih motivasi, kasih solusi. Bahkan lebih baik siswa mencari solusi sendiri, ya. Kita mengarahkannya. Oke. Selanjutnya, selalu atau pasti selalu yang terakhir selesai, ya. Ayo telat menjalankan tugas ente mah, misalnya, "Andi, kamu mah terakhir, terus menjalankan tugasnya." Itu jangan seperti itu, ya. Itu sangat kasihan dengan kejiwaannya juga, motivasinya juga akan menurun. Guru seperti ini senantiasa percaya dan hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Oke. Kita lanjut. Posisi yang kedua. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Supaya siswa itu dia merasa bersalah sendiri, mengungkapkan kesalahannya atas perbuatannya yang dilakukan. Nah, ini posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah terhadap siswa. Itu. Jadi istilahnya menggunakan kata-kata yang kasar, ya,
secara fisik, dia juga akan mengakui kesalahannya. Nah, biasanya di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, yang biasa udah sering jujur saja, kalau saya memang agak keras gitu ya di kelas itu, apalagi ke anak-anak laki-laki ya itu. Jadi ini maka saya juga introspeksi diri untuk berubahnya ya, karena memang kurang baik. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, ya, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ya misalnya contoh, bapak atau ibu ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau bapak sangat kecewa sekali dengan kamu ya karena gitu ya kesannya. Terus berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, itu berapa kali gitu kan, dengan suara yang lembut gitu, tidak bentak-bentak dan lain sebagainya ya. Terus di sini gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini ya, coba pasti anak itu iya pak, mohon maaf pak, gitu kan, pasti dia merasakan kesalahannya ya. Kenapa nggak gitu-gitu deh mah caranya kak gitu ya, biasa seperti itu ya gitu. Kalau dia sudah beberapa kali gitu ya, begitulah memang harus disesuaikan dengan kondisinya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka ya, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya itu, sehingga muncullah dia ya sadar dengan kesalahannya, sadar dengan apa yang telah dilakukannya. Oke, kita lanjut posisi yang ketiga. Nah, ini posisi teman. Silakan ibu bapak di sini menjadi posisi teman bagi muridnya atau bagi peserta didiknya, tetapi tetap, apalagi di sini ibu bapak masih muda, tetap harus menjaga aturan, menjaga batasan-batasannya ya. Jangan sampai si anak itu menjadi, istilah orang Sunda jadi ngalunjak gitu ya. Jangan sampai dia malah terlalu over terhadap kita ya, misalnya menanyakan sesuatu atau bertanya di waktu-waktu kita istirahat ya, di waktu malam hari, dengan ya percakapan yang kurang baik dan lain sebagainya. Itu ya dikhawatirkan seperti itu. Atau misalnya karena gurunya misalnya ada guru ama suka merokok di luar, saya juga mau ikut ngerokok, dan guru itu juga merokok. Jadi nggak takut atau nggak segan dengan guru tersebut ya gitu. Makanya walaupun di sini posisi sebagai teman tetap ada batasannya. Nah, di sini posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut lagi ya. Apa membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri ya. Kata-kata yang keluarnya ini sama dengan posisi yang tadi, posisi merasa bersalah ya. Jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang dirinya, juga dia akan mengungkapkan ya hal-hal yang dia rasakan baik dengan temannya, dengan guru yang lain ya, dengan warga sekolah yang lain, dengan teman-temannya baik satu angkatan atau berbeda angkatan, dia akan berbicara. Maka dari sini akan keluarlah ya masalah-masalah yang kita bisa sama-sama memberikan solusi atau sama-sama untuk memperbaikinya itu ya, ketika dia sudah menjadi di posisi teman. Oke, sekarang ini posisi yang keempat, itu posisi pemantau atau pengawas ya. Guru itu sebagai pemantau atau pengawas, mengawasi anak ya dalam pembelajaran atau dalam kesehariannya. Di sini pada saat kita mengawas, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi ya.
Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ya, biasanya aturan-aturan yang dipakai itu atau keyakinan kelas tadi ya yang kita pakai dengan menggunakan sanksi atau konsekuensinya. Ya, beda dengan tadi hukuman. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang pertanyaan yang biasanya guru sebagai pemantau itu, peraturannya apa? Terus apa yang telah kamu lakukan? Selanjutnya sanksi atau konsekuensi apa setelah kamu melakukan seperti ini? Ya, itu. Nah, maka seorang pemantau yang sangat mengandalkan perhitungan, ya, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, maka di sini ibu bapak guru itu perlu mencatat atau memiliki buku catatan kasus katakanlah guru di setiap mata pelajarannya, sehingga ketika nanti ada musyawarah atau ada rapat, ya, itu bisa disampaikan di forum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, idealnya seperti itu. Jadi kita punya catatan sendiri. Nah, selanjutnya posisi ini akan menggunakan stiker, ya. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip atau catatan apa, daftar cek, ya, terserah ibu bapak mau pakai mana boleh. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori-teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ya, itu terkait dengan dia sebagai pengawas atau sebagai pemantau di posisi kontrol ini. Oke. Selanjutnya, nah, posisi yang kelima, ya, yang terakhir di posisi manajer. Posisi manajer. Posisi manajer di sini, ya, maka posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita ajar anaknya, kita ajar komunikasi, ya, kita tanya terus sehingga dia yang menemukan solusinya. Ya, bukan kita memberikan solusi, tapi dia yang menemukan solusinya. Misalnya, kenapa kamu kesiangan? Oh, Pak, saya tidurnya misalnya larut malam karena main game terus, ya, main HP. Oke, itu perbuatan yang kurang baik kan? Iya, Pak. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas kalian. Udah, Pak, apa disiplin waktu, Pak, di sana, gitu ya. Terus kira-kira apa yang kamu perbaiki supaya tidak terlambat lagi? Oh, berarti saya, Pak, misalnya tidurnya di larut malam. Oh, berarti mengurangi, Pak, main game di malam hari, menggunakan main HP. Itu ketahuan, solusinya ada sendiri. Sederhananya seperti itu, ya, sederhananya seperti itu. Maka nanti untuk permasalahan-permasalahan itu kita bisa komunikasi baik, ya, sesuai dengan budaya positif, dengan nilai-nilai budaya positif, ya, supaya siswa itu betul-betul menemukan solusinya dengan hasil pemikirannya siswa tersebut, ya, atau murid tersebut. Oke, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi. Jadi 3 langkah restitusi. Nanti saya akan tampilkan yang contoh yang telah saya lakukan untuk memperhatikan segitiga restitusi, ya, sesuai dengan langkah-langkahnya. Kita lihat skripnya atau dialognya. Selanjutnya, di manajer murid diajar untuk menganalisa kebutuhan diri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan kepada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya, seorang manajer akan berkata, misalnya apa yang kita yakini di kelas kita. Selanjutnya kembalikan ke kelas, ke keyakinan kelas, ya. Jadi
balik lagi ke awal, ke keyakinan kelasnya. Oh betul Pak, saya sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu misalnya disiplin karena sering terlambat masuk kelas misalnya, ya. Jadi dia meyakini itu, ya, atas kesalahannya. Jika kamu meyakininya di sini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, siswa itu akan menjawab, oh rencananya tadi saya akan bangun lebih pagi, tidak mengurangi HP, menggunakan HP di malam hari atau main game di malam hari sehingga tidurnya tidak terlalu malam, ya, sehingga bisa hadir ke sekolah tepat waktu. Oke, ini di posisi manajer. Nah, masih posisi manajer, ya, penjelasan selanjutnya, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, ya. Di sini bukan mengatur, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Itu. Jadi lain mengatur, bukan mengatur perilaku orang, karena perilaku orang kan berbeda-beda. Tetapi kita membimbing, ya, untuk mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat sesuai keyakinan kelasnya. Nah, bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Nah itu, kalau dia belum siap ya pasti kembalinya tadi ke teman atau pemantau. Biasanya seperti itu. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Jadi ini di posisi kelima ini di mana? Di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, ya, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman, baik di lingkungan kelasnya, di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumahnya. Oke, misalnya ini, mari studi kasusnya. Nah ini satu saja dulu ya, contohnya salah satu, misalnya ini, nah ini yang Paujan kasus kedua. Kelihatannya, nah ini. Oke. Kelihatan Ibu Bapak ya? Oke. Kasus yang kedua di sini, ya, salah satu kasusnya di sini. Paujan sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal atau tugas di setiap mata pelajaran banyak yang belum terselesaikan. Nah, dialog atau pembicaraan dengan siswanya, ya, ini salah satu yang saya praktekkan. Misalnya di sini saya sebagai guru, ya, Paujan, tadi Ibu mendengar laporan dari guru piket katanya kamu sering datang terlambat ya. Nah, informasinya dari guru piket nih. Paujan menjawab, iya Pak. Ya. Menurut sepengetahuan ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Dijawab sama Paujan, iya Pak, 3 kali Pak. Sudah 3 kali Pak. Oke. Kalau sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Jawab Paujannya, iya Pak. Baik. Nah selanjutnya, baik Paujan, berbuat kesalahan itu manusiawi. Nah ini dia di segitiga restitusi ini dilangkah menstabilkan identitasnya, ya, menstabilkan identitasnya. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, ya. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaikinya. Kamu setuju kan? Nah, Paujan menjawab, setuju Pak. Oke.
Pak Ujang, mari kita cari solusinya ya bersama-sama. Ya Pak, tuh. Pak Ujang sering datang ke sekolah pasti punya alasannya ya. Kenapa sering terlambat atau sering datang terlambat? Pak Ujang menjawab, saya sering bergadang Pak atau Bu sambil ya, bukan sambil itu sambil ya, sambil main HP jadi kurang tidur ya. Ini tipe ya, maaf ya. Oke, oh kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Nah, Pak Ujang itu akan menjawab, oh, tahu Pak, karena memang dari awal ya ada kesepakatan atau ada keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Pasti Pak Ujang menjawab tidak Pak. Oke, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Pasti menjawab Pak Ujang karena sudah diyakini oleh sama-sama. Menjawab ya disiplin Pak, gitu. Ya pasti menjawab disiplin. Berarti dia keyakinan kelasnya disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu sendiri? Pak Ujang menjawab, penting Pak karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul. Walaupun dia bersalah, kita jawab betul, ya. Betul, menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita, ya. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita atau pekerjaan tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih kepedulian terhadap orang lain. Itu silakan, kata-kata itu silakan ibu bapak yang merekanya. Yang penting intinya anak itu bisa mengungkapkan atas kesalahannya dengan mencari solusinya sendiri. Oke, iya Pak, saya sangat menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf ya Pak. Terus selanjutnya gurunya, iya Pak Ujang, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Nanti mencari solusi nih. Maka solusi dari Pak Ujang, saya akan tidak tidur lebih cepat ya, dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Ya, itu jadi dia akan lebih akan mengurangi kegiatannya dalam menggunakan HP ya. Selanjutnya, baik Pak Ujang, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang, ya bukan datang terlambat lagi ke sekolah ya. Terima kasih ya Pak, terima kasih banyak ya. Silakan kamu kembali lagi ke ruangan kelas. Ya ini sebagian ya percakapan dari saya ketika berdialog mempraktikkan segitiga restitusi yang berdasarkan tadi langkah-langkahnya ya. Maka ibu bapak pun bisa melakukan seperti ini ya. Silakan cari komunikasinya dengan rangkaian katanya ya, disesuaikan dengan posisi kontrol ibu bapak sebagai guru tadi ya. Jadi ada 5 posisi kontrol. Oke. Sebelum kita ke slide ya, oke. Sebelum nanti diakhiri, mungkin ada ibu bapak yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan atau memberikan masukan dan lain sebagainya, atau mau menceritakan telah menghadapi atau pernah menghadapi siswa yang bermasalah atau yang mendapatkan kasus dan lain sebagainya. Silakan, yang sederhana saja nggak apa-apa. Ya, saya pernah melakukan atau komunikasi dengan siswa seperti ini karena siswanya ini, saya melakukan seperti ini gitu dengan posisi ini. Silakan Bu, Ibu, Bapak, mangga. Sederhana saja, mangga. Tasya, boleh? Agis mana? Ya, baik Agis. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, misalkan taruhlah kasus kayak tadi ya, kesiangan, kita sudah menerapkan segitiga restitusi yang tadi itu kita sudah terapkan. Kemudian di hari selanjutnya, walaupun dia sudah punya solusi dan sudah jatuh, dia tidak menerapkan solusi dan terlambat
terlambat lagi. Itu bagaimana langkah yang harus kita lakukan? Apakah mengulang langkah yang tadi atau ada solusi lain? Itu aja, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Agis, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Pak Agis ya. Pertanyaannya luar biasa. Ada ibu bapak yang mau menanggapi terlebih dahulu dari pertanyaan atau tadi yang diajukan pertanyaan dari Pak Agis. Silakan, mungkin ibu bapak pasti punya solusi sederhana ya terkait dengan pertanyaan Pak Agis. Boleh, silakan, bebas saja ya, tidak ada yang melarang kita di sini ya. Silakan. Ada siapa? Tasya boleh? Tasya apa? Ada yang mau menanggapi, menjawab? Bu Mirani silakan. Oh, boleh. Boleh. Ya. Mana Mirani siapa? Tadi bagaimana kalau sudah diterapkan segitiga restitusi, tapi masih tetap mengulang kesalahan yang sama. Oke, kita kembali dulu ke identitasnya dulu ya, menstabilkan identitas. Tanya lagi, jadi jangan ada istilahnya kapok atau kitanya udah nggak mau ngurus dia lagi, udah jerak misalnya gitu ya, udah angkat tangan misalnya. Tetap kita sebagai pendidik harus bisa lebih sabar ya, karena kita ingin agar siswa itu mempunyai karakter budaya positif, menumbuhkan hal-hal yang positif yang baik. Tentu dimulai dari diri sendiri. Gurunya kalau tidak sabar menangani hal seperti itu, berarti nanti bagaimana dengan muridnya? Gurunya saja sudah tidak mau ngurus lagi gitu ya, tidak bersabar. Jadi tetap kesabaran itu yang utama. Dan saling menghormati dan saling menghargai ya. Anak itu adalah manusia yang paling hebat gitu ya. Kita kalau positif, pikiran kita positif, pasti tidak ada hal-hal yang mustahil gitu ya. Jadi kita harus berpikiran positif, kemudian kita beri keyakinan. Tadi kembali lagi, setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Salah enggak? Kesialan lagi. Menurut kamu ini tindakannya salah apa benar? Nah, jawabannya jangan dari kita. Anak itu aja yang menjawab. Nah, setelah itu, kemudian kembali ke keyakinan. Nah, aturan dibuat, kesepakatan dibuat, keyakinan dibuat itu untuk ditaati, dipatuhi gitu. Kan ini keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Harus disiplin, baik di sekolah ataupun di kelas, datang tidak terlambat. Berarti kalau kita tidak sesuai dengan keyakinan kelas, berarti kita sudah tidak jujur ataupun kita sudah melanggar aturan tersebut. Dikembalikan aja kepada anak. Insya Allah ketika anak sudah kita raih hatinya, sekeras apapun, insya Allah akan lebih mudah kita memberikan nasihat. Ya, jadi jangan dengan keras. Kalau dengan keras lagi, tentu anak itu akan menjauh, akan berpaling. Jadi bukan nurut lagi, malah berontak. Apalagi kita masa remaja kan, SMA itu semakin dikeras, semakin dia akan bertindak hal-hal yang di luar dugaan gitu ya. Oke, sepakat ya? Oke. Baik. Barangkali ada tambahan dari yang lain, mangga silakan ya. Terima kasih Bu Irani, luar biasa ya. Betul itu menangani permasalahan tadi yang dikatakan oleh Pak Agis ya, sesuai dengan segitiga atau langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, saya menambahkan itu selain tadi ketika dia terus berulang, maka kita perlu kerjasama atau kolaborasi. Pertama, kalau kita bukan wali kelasnya, berarti kita komunikasikan dengan wali kelasnya. Setelah mengkomunikasikan dengan wali kelasnya, bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang tua siswa tersebut, sehingga orang tua juga sama memantau siswanya di rumah. Kita pun sama sebagai guru ya, melakukan yang terbaik supaya siswa tersebut bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi ya. Sepakat ya semuanya ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini.
sesuai dengan mengikuti kurikulum yang sedang berjalan dan kemajuan zaman. Luar biasa. Selanjutnya sudah Ibu Yunita sudah sesuai dengan beberapa program yang sudah terlaksana. Terus Pak Berna ya sudah sesuai. Oke. Bu Siska sudah sesuai juga. Ya. Terus Bu Tasya juga sama ya. Oke. Bu Erni, menurut saya sudah sesuai. Oke. Pak Rapli, sebagian besar visi sekolah sudah sesuai, hanya saja untuk di penguatan budaya lingkungan masih ada hal yang perlu diperhatikan dan lebih ditingkatkan. Oke, baik Pak Rapli, terima kasih. Oke, selanjutnya Pak Ari sudah, karena poin-poin utama sudah mencakup apa yang diimpikan, namun ada poin terakhir yang membuat khusus bahwa Seman 1 Parakasala hanya penguatan budaya lingkungan. Oke. Bu Sipa, menurut saya sudah sesuai karena pada implementasinya program yang ada sudah mendukung agar visi ini bisa terlaksana. Punya saya beda tadi Pak. Oh iya. Panjang Pak itu. Kalau bisa. Sapolio. Oh ini. Oh iya, terlalu ini kayaknya ya. Ada yang elit. Paling singkat aja, budaya lingkungannya. Lingkungan aja tuh, udah ada warna merah tuh muncul lingkungan. Nih, ya. Tuh, lingkungan. Nah, ada batas karakternya ini. Ah, bisa buat. Hari 1, hari 2. Itu Usipa menurut saya sudah sesuai karena pada implementasinya program yang ada sudah mendukung agar visi ini bisa terlaksana. Oke. Selanjutnya sudah sesuai dengan visi sekolah, yaitu membentuk karakter. Betul ya? Sudah? Oh iya, bisa dimengerti. Habis ada? Tentang dia. Slide 1. Ah, ini baru muncul. Oke. Sip. Secara umum sudah sesuai, hanya perlu ada yang disempurnakan lagi di beberapa aspek. Oke. Ya, aspek naon kira-kira Pak Agit ada? Siap. Oke, kita lihat pertanyaan selanjutnya ya. Nah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah selaras. Oke. Nah, nanti di pertanyaan ketiga ada masukan untuk visi kita. Oke, sepertinya Bu Sipa sudah selaras. Oke, nggak apa-apa ya. Memang tadi sudah mencakup dengan berbagai aspek ya. Selanjutnya Pak Ari sebagian sudah selaras. Baik, nanti sebagian lagi kita sempurnakan.
Bagian ada yang mana? Ya, ya udah. Edit ya. Kayaknya. Pak Ali, Pak Agis belum. Visi cara dua step Nah, Bu Erni sudah selaras dengan menciptakan siswa yang berprestasi, berkarakter, mandiri. Selanjutnya Bu Siska sudah selaras karena kita mencita-citakan siswa yang berkarakter dan berprestasi. Oke. Untung tidak ada huruf N-nya ya Bu Siska ya. Mencinta-cintakan. Ya. Pak Agis lagi. Pak Agis ya. Belum sebagian. Oke. Sebagian lagi dipikirkan. Oke. Ya. Pak Bernard, sepertinya harus ada yang diselaraskan dalam penerapan budaya lingkungan. Oke. Pasti Pak Bernard lebih tahu ya, apalagi di mata pelajaran geografi berkaitan dengan lingkungan atau berkaitan dengan bumi atau alam kita. bagian juga dari kelas. Bu Neni sudah selaras dengan cita-cita peserta didik, luar biasa. Bu Eni sudah selaras dengan menciptakan siswa yang berprestasi, berkarakter dan mandiri. Bu Sipa di sini. Bu Sipa ada yang belum selaras seperti berbudaya lingkungan. Siswa harus lebih diarahkan lagi untuk membuang sampah pada tempatnya. Betul. Nah ini ya salah satu bagian dari yang terkait dengan budaya lingkungan, karena belum seluruhnya siswa sadar betul ya ketika dia membuang sampah pada tempatnya. Oke. Itu salah satunya. Selanjutnya selaras ketika visi sudah diterapkan, otomatis stakeholder berusaha untuk mewujudkan cita-cita siswa yang sesuai dengan keinginan. Luar biasa Pak Rapli ya. Terus Bu Tasya, selaras dengan apa yang diinginkan kita untuk murid. Oke. Pak Salman, ya, Pak Salman di sini sudah selaras dengan visi dan misi sekolah. Oke, ya udah semua ya. Oke, kita next slide. Nah, adakah yang ingin disesuaikan ya atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Nah, itu. Silakan Ibu Bapak ya. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ada apa atau tidak ada? Ya kalau ada ya bolehlah diungkapkan apa, disesuaikannya apa atau ditambahkannya apa, ya. Lagi tidak ada. Iya kalau tidak ada harus ditambahkan. Kalau ada sejabatan. Kalau ada sejabatan. Oke, Pak luar biasa sudah menjawab. Ada ditambahkan potensi di bagian budaya lingkungan jika bisa jika bisa dan boleh. Nah ini bagus. Ya, ini usulan ya tambahan dari Ibu Sipa. Jadi ada potensinya pada ini ya penguatan potensi budaya lingkungan. Nah itu ya. Jadi ada potensinya, ada kalimat potensi atau kata potensi di visi ini ya. Tambahan ada tambah potensinya. Kita
Oke. Lanjut, di sini ada Bu Siska. Ada beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini di iman dan takwa atau intak ya Bu Siska ya? Ini di awal mungkin ya, dimasukkan divisinya apa gimana? Mewujudkan insan yang beriman dan takwa berprestasi luar biasa. Jadi intaknya ada di depan, di awal. Ya, oke. Nanti kita lihat ke. Selanjutnya penyesuaian di karakter dan mandiri. Menurut saya jika karakter yang diharapkan adalah profil pelajar Pancasila. Oke, berarti kita betul-betul di P5 itu diarahkan bukan hanya karyanya tetapi prosesnya. Ya, proses nilai-nilai karakter ketika dia melaksanakan tugasnya. Apakah sudah tercapai kan nilai kedisiplinannya atau tanggung jawabnya atau dia jujurnya kan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita masuk kembali lagi di kelas ini dari setelah istirahat. Sebagaimana tadi informasi sebelumnya, sekarang kita buat ya kesepakatan kelas. Nanti kita ambil nilai-nilai kebaikan dari kesepakatan kelas kita ini, khususnya di mata pelajaran fisika ya. Untuk nanti mata pelajaran yang lain, maka kalian nanti komunikasikan dengan ibu atau bapak guru yang lain. Ya, kita sekarang di mata pelajaran fisika dulu ya, di bapak yang ampuh sekarang. Oke, supaya apa? Apa yang tadi bapak jelaskan supaya kalian mendapatkan hak yang sama dan kewajiban yang sama saat pembelajaran. Nanti yang kalian ungkapkan terkait kesepakatannya silakan, aturannya mau seperti apa silakan. Kita nanti sama-sama ambil nilai baik kebaikan dari peraturan atau kesepakatan itu. Alhamdulillah di kelas yang lain itu sudah di kelas kemarin itu 14 kalau tidak salah sudah. Ya, oke, kita kelas 21 ya. Silakan yang pertama mau apa? Ya, berdasarkan apa yang kalian alami dalam proses pembelajaran. Menghargai guru, tidak berisik. Ya, oke, berarti tidak berisik, berarti jangan berisik ya. Jangan berisik saat apa? Saat pembelajaran. Oke, saat proses pembelajaran. Jangan berisik ketika proses pembelajaran. Baik, nomor 2 siapa lagi? Yang lain boleh silakan ungkapkan saja. Pak saya misalnya, boleh silakan. Apalagi baru satu, sebelum 4 atau kelas yang lain tuh nyampe 11, ada yang 11, ada yang 10 sepakatannya. Ya? Jangan keluar tanpa izin. Jangan keluar tanpa izin atau gini ya, biar ini izin ke toiletnya dibatasi, ya. Jadi izin ke toilet maksimal berapa kali? 5 Apa gimana sih? 2 kali. Durasinya berapa menit? 1 jam. Berisik. Apa silakan. 15 Oke, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 10. Bapak tarik garis
Tengahnya 5 menit ya. 5 menit. 7 menit. Nah, apalagi silakan yang mau mengungkapkan, biar sama-samanya belajarnya nyaman, aman, dan tertib. Apalagi? Silakan. Apa? Jangan apa? Misalnya Pak, saya pulang sekolah kan sudah dibentuk piket kebersihan nih. Pas pulang tiba-tiba apa nggak enak, jadi piket saya harus dikerjakan dulu sebelum pulang. Nah, berarti apa nih kita? Misalkan piket sesuai jadwal. Nah, berarti harus menjaga apa dulu kan? Sebelum menjaga kebersihan berarti apa dulu yang harus kita sepakati? Harus membuka sepatu lepas. Apa? Nah, jangan membuang sampah sembarangan di mana? Di kelas. Lagi apa lagi? Handphone yang suka ada yang menghubungi siapanya atau pacarnya, berarti handphonenya harus digimanakan tuh? Handphonenya di silent saat pembelajaran ya. Pembelajaran kecuali diperbolehkan. Sama siapa? Sama ibu bapak gurunya. Oke. Jadi fisika ya. Sewaktu-waktu kita pakai dan belajar. Nanti ada aplikasi atau simulasi terkait fisika ya, misalnya untuk menunjang dalam memahami konsep fisika. Apalagi baru Pak? Tidak ada forum dalam forum, Pak. Tidak ada forum dalam forum. Jadi di mana? Jadi misalnya Bapak lagi dijelasin tapi masih banyak yang ngobrol. Oke, berarti itu maksudnya jangan berisik ya ketika proses pembelajaran. Jadi harus saling menghargai nanti. Oke, apa lagi? Yang lain silakan. Dan pasti merasakan yang lagi nyaman. Apa yang kira-kira yang belum disampaikan di sini? Apa peraturannya itu? Gak boleh awal. Ya. Nah, jangan makan di kelas. Berarti baik. Kalau makan oleh bapak tidak diperbolehkan, apalagi makan yang berat atau makan mie dan lain sebagainya, karena diawatikan ada teman kalian yang tidak punya uang, nggak bisa jajan, kalian lebih bisa merente ya ngasih enggak, kan kasihan jadinya ya, itu dosa loh ya, tidak sengaja itu. Oke, maka untuk makan jangan makan di gelas dan diperbolehkan minum. Kalau minum boleh diperbolehkan ya. Kalau minum air putih saja ya, jus, kopi dan lain sebagainya nggak boleh. Di sini tuh isinya bibita. Air putih mah nggak punya uang, tinggal bawa botol saja, pergi ke ruang guru minta dikasih. Ya. Kalau minuman yang berwarna seperti jus dan lain sebagainya kan itu harus beli. Ya. Jangan makan di kelas dan diperbolehkan minum. Air putih. Oke. Apalagi? Kan nanti ada proses pembelajaran atau ada tugas kelompok yang harus dikerjakan. Bagaimana tuh biasanya kalau di kelompok ada permasalahan juga? Ya, berarti jangan apa tuh? Nah, peraturannya. Jangan dong, ya harus tanggung jawab kan? Iya, apa tuh peraturannya? Apa coba? Ayo nggak usah malu, nanti bakal luruskan kalimatnya. Ya, apa? Jangan
biasanya kia lamun di kelompoknya aya numpang aya anu lebih bisa ngandalkeun salah satu orang ya gitu tah. Kemudian aya si Abah si eta mah pinter banget. Nah, itu salah. Ya, berarti betul saling membantu, berarti jangan mengandalkan salah satu orang atau salah satu anggotanya dari kelompok. Oke, ya. Berarti apa itu? Harus tadi apa? Saling membantu. Apa? Boleh. Jangan menyontek lah. Jangan melihat atau meniru ya pekerjaan orang lain. Dalam kurung mencontek ya. Mencontek ulangan ya, biasanya dalam ulangan atau dan lain sebagainya. Atau dari latihan soal dan lain sebagainya. Kecuali kalau kerja kelompok bebarengan ya. Satu kelompok itu harus semuanya harus tahu ya dalam anggotanya. Iya. Apalagi baru 7. Berarti itu jangan menghina. Apa dulu ya? Sadar atau tidak sadar ya, tadi Bapak menyebutkan mengabsen kalian nama satu persatu yang begitu namanya bagus-bagus sekali. Kalian meledek salah satu orang dengan nama tersebut. Itu deh sebetulnya masuk kategori bullying. Karena dari tadi Bapak menyampaikan bahwa doa itu salah satu nama itu salah satu doa yang dititipkan pada anak, ya, pada nama itu. Jadi orang tua menitipkan doa itu pada namanya, maka nama tersebut ada arti makna yang berbeda. Oke, betul ya, betul. Jangan menghina, berarti jangan menghina antar teman. Nah. Mau masuk kategori bullying. Oke, apa lagi? Apa lagi kira-kira? Betul ya. Tidak boleh diperbolehkan tidur ya. Proses pembelajaran. Oke, tidak tidur saat proses pembelajaran. Tadi ada ya. Nah, kan mengganggu itu juga sama. Ya. Oke, dan yang tidur berarti tidak dapat apa-apa. Kan kalian harus mendapatkan yang sama, mendapatkan ilmu, mendapatkan pembelajaran di waktu itu. Ternyata kalian tidur. Ya, tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Apalagi 9. Satu lagi boleh. Atau mau 2 lagi? Boleh, mau 5 lagi Pak. boleh, silakan. Apa nih? Silakan ayo. Ya. Bapak lagi menjelaskan. Ya, setelah silakan, berdua Bapak jamin untuk istirahat. Menjelaskan, kita lagi fokus. Datang beberapa siswa atau salah seorang siswa masuk. Kira-kira mengganggu nggak? Tapi dia datangnya apa tuh? Jangan terlambat masuk. Toleransinya berapa menit? 15. Jangan terlambat masuk menit. kelas. Itu harus sesuai dengan jadwal, sesuai dengan bel yang bunyi. Jangan terlambat masuk kelas. 2 menit. Toleransi 15 menit Pak. 2 menit. 20 menit.
Oke, toleransinya 5 menit saja ya. Hukumannya Pak. Hukumannya. Nanti untuk itu ya. Jadi di sini kita mencoba untuk mengoreksi secara diri sendiri. Ketika kesepakatan keyakinan keras ini sudah dibuat, insya Allah nanti sama Bapak di print, kalian tempel di papan tulis di tembok ya, atau di mading, di mading kelas. Nanti kalian lihat, baca, introspeksi diri. Ketika kalian melanggar, nanti Bapak akan tanya, betulkah kalian sudah melanggar keyakinan keras kalian? Ya Pak, apa konsekuensinya? Apa yang harus kalian perbaiki supaya kejadian itu tidak terulangi? Betul ya. Jadi diperbaiki bukan oleh Bapak, diperbaiki oleh diri kalian sendiri. Ya. Kalau hukuman itu ya sifatnya dia bukan untuk memperbaiki, tetapi hukuman itu lebih apa? Bukan lebih kita. Jadi lebih apa ya? Menunjukkan adanya kurang apa ya? Kurang namanya itu lah, kalau orang bahasa kalau orang berbahasa Indonesia enak menyebutnya. Jadi kurang apa ya? Kurang bagus lah, kurang bagus, kurang menggugah diri kalian untuk melakukan perbaikan. Contoh, kalian terlambat datang, dihukum, lari salapan, Pak lapang gimana itu biasa lagi saya mah lari di lapang walabri itu. Nah, dari sana muncul ketika dia melakukan lari lapang, tenang we kaburangan mah, kayaknya ku Pak Adnan cukup lari 1 kali di lapang. Ada perubahan tidak? Ya. Iya, seperti itu kalau ya. Bapak lebih kepada keyakinan kelas untuk mencari nilai-nilai positif yang nanti akan timbul dengan sendirinya pada diri kalian untuk memperbaiki secara apa? Secara secara langsung pada hati kalian, pada diri kalian sendiri. Itu ya. Jadi timbul introspeksi diri. Oke, baik. Ya. Jadi tidak usah dipaksa. Oh iya Pak, saya sudah melanggar kesepakatan kita, yang saya langgar keyakinan atau nilai kebaikannya ini Pak. Nanti kita uraikan kebaikannya apa. Apalagi? Sudah Pak. Sudah, cukup 10? Yakin? Belum. Apa? Boleh. Satu lagi boleh. Kalau penasaran. Sudah itu ya, jangan membuli dengan menghina antar teman gitu ya. Apalagi? Nah biasanya kalau fisika, kalau labnya sudah bisa dipergunakan atau alat-alat labnya sudah bisa dipergunakan karena labnya masih digunakan kelas, kira-kira kalau di lab itu seperti apa? Kalian menggunakan alat-alat dan lain sebagainya. Harus seperti apa tuh ya? Fisika atau di lab IPA. Apalagi banyak alat-alat yang berbahaya, banyak alat-alat yang mengandung bahan kimia. Berarti harus bagaimana tuh? Nah, berarti apa? Jangan menggunakan alat atau bahan sembarangan. Itu jadi sangat beda air ini gimana nih cara saya nggak tahu nih gimana di toilet padahal air keras meletup dari kulit kami. Ya, itu jangan sembarangan. Maka harus ditanyakan dulu kepada ibu bapak guru yang memberikan praktikum di lab, baik dari fisika, kimia ataupun biologi. Itu ada. Misalnya ini bahannya beracun di toilet, berarti pohon cuci tangan, makan boleh ini. Saya ya, dimulai saya nanti reaksi. Ini bawa puskesmas karena keracun
Desi, nggak sengaja ada yang iseng teman kalian bawa misalnya paku atau benda yang mengandung besi, colokin karena asal aku barangnya jam terus kasih terus malam meninggal. Ya, itu. Berarti jangan menggunakan alat dan bahan atau bahan sembarangan di lab fisika. Ya, khususnya sekarang di lab fisika. Oke, baik. Cukup ya, jelas? Oke, kalau cukup kita lihat nomor 1, jangan berisik ketika proses pembelajaran. Nilai kebaikannya apa? Kira-kira? Disiplin. Jangan berisik ketika proses pembelajaran. Berarti di situ ada guru, ada kalian siswa saat pembelajaran. Ketika ada yang berisik, berarti bagaimana? Bukan? Berarti harus saling apa? Saling menghargai. Nah, itu. Jadi nilai kebaikannya itu saling menghargai. Ya, saling menghargai. Betul. Yang ada di kelas ini ketika pembelajaran. Apalagi nomor 2 di sini. Izin ke toilet maksimal 2 kali, durasi 5 menit. Nah, apa? Kira-kira apa? Disiplin boleh. Disiplin apa? Waktu. Betul. Memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan dibuat orang KWC lama-lama, ya. Atau minum, udah bau-bau coba ya. Terus jangan membuang sampah sembarangan di kelas. Apa nilai kebaikannya? Jaga kebersihan. Betul. Ya, waalaikumsalam. Menjaga kebersihan ya. Itu aja. Ya. Berarti di sini nilai kebaikannya kebersihan. Nah, ya, kebersihan juga pasti berkaitan dengan apa? Ya, boleh itu ya. HP-nya di silent saat pembelajaran kecuali diperbolehkan. Kira-kira apa nilai kebaikannya? HP-nya di silent saat pembelajaran kecuali diperbolehkan. Apa tuh? Menghormati ya, saling menghormati ya. Nah, menghormati. Saat pembelajaran kan semuanya harus dihormati ketika pembelajaran ya. Jangan makan iklan dan diperbolehkan air minum air putih. Berarti ini kaitannya dengan lamun kalian. Apalagi di sekarang musim kemarau, kalian tidak banyak minum. Apalagi pelajaran fisika Pak liur bisa minum. Begiwe pusing, Pak. Kira-kira apa? Kalau kalian tidak banyak minum, apa efeknya? Dehidrasi. Nah, kaitannya dengan apa dehidrasi? Betul, kesehatan. Ya, lanjut nilai kebaikan kesehatan. Jangan mengandalkan salah satu orang atau anggota dari kelompoknya. Apa tuh nilai kebaikannya? Berarti harus apa? Saling kerjasama atau kolaborasi ya. Ini kerjasama. Kerjasama kalau dalam kelompok ya. Lanjut. Jangan melihat atau meniru pekerjaan orang lain atau mencontek. Berarti apa tuh? Betul ya, nilai kebaikannya jujur ya. Oke, nomor 8, jangan menghina antar teman. Apa nilai kebaikannya? Tidak membuli ya, berarti saling menghargai dan menghormati ya. Oke, menghormati ya, menghormati. Oke, lanjut. 9, tidak tidur saat proses pembelajaran. Apa tuh tidak tidur? Disiplin ya. Nah, disiplin dan menghargai waktu ya. Apalagi
terlambat masuk kelas toleransi 5 menit, betul, disiplin waktu ini ya. Oke, disiplin. Ya. Nomor 11. Terakhir, jangan menggunakan alat atau barang sembarangan di lab fisika. Berarti apa tuh? Nilai kebaikannya menjaga diri boleh, atau fasilitas. Nah, oke. Ya. Nah, itu dari tadi kesepakatan kita, dari aturan-peraturan kita dibuat menjadi kesepakatan. Nanti Bapak akan buatkan di dalam nilai keyakinan kelas kita dengan kalimat yang lebih baik, lebih positif tadi dari peraturan tersebut. Karena nilai-nilai kebaikan yang tadi sudah kita tentukan sama-sama berdasarkan kesepakatan kita, berdasarkan peraturan yang kita sepakati di kelas ini. Ya, supaya nanti tidak lupa, nanti Bapak insya Allah akan cetak, kalian tinggal tempel nanti di maju kelas. Ya, supaya diingatkan sama-sama, khusus untuk pelajaran fisika. Kalaupun nanti guru yang lain mau mengikuti atau mata pelajaran yang lain mau mengikuti, itu dipersilakan.